Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab jawaban ujian tengah semester genap saya dari mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen penguji Novidia Natasha Eskom MMSI. Di sini petunjuk pengerjaan yang di nomor 3, nomor NPM ganjil silakan kerjakan soal ganjil, dan NPM genap silakan kerjakan nomor soal genap. Kebetulan di sini saya mendapatkan NPM ganjil, maka di sini saya hanya akan menjelaskan soal dari nomor 1 dan nomor 3. Di sini NPM saya ganjil. Dari soal nomor 1, audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. Who, siapa saja yang terlibat? What, teknik apa yang digunakan? Lalu how, bagaimana metodologinya? Dan nomor 3, sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang terkait dengan IT resource dalam COVID framework. Baik. Sini nomor 1, who, siapa saja yang terlibat? Siapa saja orang yang terlibat? Dari kerangka tata kelola dan kontrol perlu melayani berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal yang masing-masing memiliki kebutuhan khusus, yaitu pemangku kepentingan dalam perusahaan yang dimiliki kepentingan dalam menghasilkan nilai dari investasi TI. Di sini ada 3, yaitu mereka yang membuat keputusan investasi, lalu mereka yang memutuskan tentang persyaratan, dan mereka yang menggunakan layanan IT. Lalu pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menyediakan layanan TI, yaitu mereka yang mengelola organisasi dan proses TI, lalu mereka yang mengembangkan kemampuan, dan mereka yang mengoperasikan layanan. Selanjutnya, pemangku kepentingan internal dan eksternal yang memiliki tanggung jawab pengendalian atau risiko, yaitu mereka yang memiliki tanggung jawab keamanan privasi dan atau risiko, lalu mereka yang menjalankan fungsi kepatuhan, dan mereka yang membutuhkan atau menyediakan layanan jaminan. Lalu what, teknik apa yang digunakan? Untuk memenuhi persyaratan yang tercantum di bagian sebelumnya, kerangka kerja untuk tata kelola dan kontrol TI harus yang pertama memberikan fokus bisnis untuk memungkinkan penyelarasan antara tujuan bisnis dan TI. Lalu menetapkan orientasi proses untuk menentukan cakupan dengan struktur yang ditentukan memungkinkan navigasi konten yang mudah. Lalu secara umum dapat diterima dengan konsisten dengan praktik dan standar TI yang diterima dan tidak bergantung pada teknologi tertentu. Selanjutnya menyediakan bahasa yang sama dengan perangkat istilah dan definisi yang secara umum dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Lalu membantu memenuhi persyaratan peraturan dengan konsisten dengan standar tata kelola perusahaan yang diterima secara umum. Misalnya COSO dan kontrol TI diharapkan oleh regulator atau auditor eksternal. Lalu how, bagaimana metodologinya? Untuk menanggapi kebutuhan yang dijelaskan di bagian sebelumnya, kerangka kerja COVID dibuat dengan karakteristik untuk yang bisnis fokus, karakteristik utamanya yaitu bisnis fokus, proses oriented, control based, dan didorong oleh pengukuran. Di sini untuk bisnis fokus, orientasi bisnis ini adalah tema utama COVID. Ini dirancang tidak hanya untuk digunakan oleh penyedia layanan TI, pengguna, dan auditor, tetapi juga dan yang lebih penting untuk memberikan panduan komprehensif bagi manajemen dan pemilik proses bisnis. Untuk kerangka COVID didasarkan pada prinsip berikut, yaitu which respond to business recruitment, IT resource, IT process, enterprise information. Nah, ini di sini untuk basic COVID prinsipalnya.
Lalu, untuk menyediakan informasi yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuannya, perusahaan perlu berinvestasi dan mengelola serta mengontrol sumber daya TI menggunakan serangkaian proses terstruktur untuk menyediakan layanan yang memberikan informasi perusahaan yang diperlukan. Mengelola dan mengendalikan informasi merupakan inti dari kerangka COVID dan membantu memastikan keselarasan dengan persyaratan bisnis. Lalu, untuk proses oriented dan control base-nya. Untuk proses oriented, COVID mendefinisikan aktivitas TI dalam model proses umum dalam 4 domain. Domain tersebut adalah merencanakan dan mengatur, memperoleh dan menerapkan, mengirimkan dan mendukung serta memantau dan mengevaluasi. Domain memetakan ke area tanggung jawab tradisional TI, yaitu merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau. Lalu kerangka kerja COVID menyediakan model proses referensi dan bahasa umum bagi semua orang di perusahaan untuk melihat dan mengelola aktivitas TI. Memasukkan model operasional dan bahasa umum untuk semua bagian bisnis yang terlibat dalam TI adalah salah satu langkah paling penting dan awal menuju tata kelola yang baik. Ini juga menyediakan kerangka kerja yang mengukur dan memantau kinerja TI. Berkomunikasi dengan penyedia layanan dan mengintegrasikan praktik manajemen terbaik. Lalu model proses mendorong kepemilikan proses, memungkinkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk didefinisikan. Untuk mengatur TI secara efektif, penting untuk mengapresiasi aktivitas dan risiko di dalam TI yang perlu dikelola. Mereka biasanya diurutkan ke dalam domain tanggung jawab perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam kerangka COVID, domain berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 8. Yang di sini, plan and organize, acquire and implement, deliver and support, monitor and evaluation. Di sini ada penjelasannya. Plan and organize atau PO memberikan arahan untuk pengiriman solusi A atau AI dan pengiriman layanan atau DS. Lalu acquire and implement atau AI memberikan solusi dan meneruskan untuk diubah menjadi layanan. Lalu deliver and support atau DS menerima solusi dan membuatnya dapat digunakan oleh pengguna akhir. Lalu monitor and evaluation atau disebut MI monitor semua proses untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan diikuti. Lalu untuk penjelasannya di sini plan and organize domain ini mencakup strategi dan taktik dan menyangkut identifikasi cara TI dapat memberikan kontribusi terbaik untuk pencapaian bisnis tujuan. Realisasi visi strategis perlu direncanakan, lalu dikomunikasikan dan dikelola untuk perspektif yang berbeda. Organisasi yang tepat serta infrastruktur teknologi harus disiapkan. Domain ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut. Apakah TI dan strategi bisnis selaras? Lalu apakah perusahaan mencapai penggunaan sumber dayanya secara optimal? Apakah setiap orang dalam organisasi memahami tujuan TI? Apakah risiko TI dipahami dan dikelola? Dan terakhir, apakah kualitas sistem TI sesuai dengan kebutuhan bisnis? Lalu untuk execute and implement, untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, lalu dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada dicakup oleh domain ini untuk memastikan solusi terus memenuhi tujuan. Lalu, deliver and support, domain ini berkaitan dengan penyampaian aktual layanan yang diperlukan, yang meliputi penyampaian layanan, pengelolaan keamanan, dan kontinuitas, dukungan layanan untuk pengguna, serta pengelolaan data dan fasilitas operasional.
Lalu yang terakhir, monitor and evaluate. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk kualitas dan kepatuhannya. Terhadap persyaratan kontrol, domain ini membahas manajemen kinerja, pemantauan, pengendalian internal, kebutuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut, yaitu apakah kinerja TI diukur untuk mendeteksi masalah sebelum terlambat, apakah manajemen memastikan bahwa pengendalian internal efektif dan efisien, bisakah kinerja TI dihubungkan kembali ke tujuan bisnis. Lalu yang terakhir, apakah kontrol kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang memadai diterapkan untuk keamanan informasi. Lalu yang terakhir, di sini control base. Control base yaitu COBIT mendefinisikan tujuan control base untuk semua 34 proses, satu proses menyeluruh dan kontrol aplikasi. Mungkin saya di sini akan menjelaskan beberapa saja, yaitu proses need controls. Pengendalian didefinisikan sebagai kebijakan prosedur, praktik, dan struktur organisasi yang dirancangkan memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan bisnis akan tercapai dan kejadian yang tidak diinginkan akan dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. Tujuan pengendalian TI menyediakan satu set lengkap persyaratan tingkat tinggi yang akan dipertimbangkan oleh manajemen untuk pengendalian yang efektif dari setiap proses TI. Lalu panduan dapat diperoleh dari model kontrol standar yang ditunjukkan pada gambar 9 ini. Ini mengikuti prinsip-prinsip yang terbukti dalam analogi ini. Ketika suhu ruangan standar untuk sistem pemanas atau proses diatur, sistem akan terus-menerus memeriksa atau membandingkan suhu kamar sekitar atau informasi kontrol dan akan memberikan sinyal atau bertindak sistem pemanas untuk memberikan lebih banyak atau lebih sedikit panas. Manajemen operasional menggunakan proses untuk mengatur dan mengelola aktivitas TI yang sedang berlangsung. COBIT menyediakan model proses umum yang mewakili semua proses yang biasanya ditemukan dalam fungsi TI, memberikan model referensi umum yang dapat dimengerti oleh operasional dan manajer bisnis. Untuk mencapai tata kelola yang efektif, kontrol perlu diterapkan oleh manajer operasional dalam kerangka kerja kontrol yang ditentukan oleh semua proses TI. Karena tujuan kontrol TI COBIT diatur oleh proses TI. Kerangka kerja menyediakan ketautan yang jelas antara persyaratan tata kelola TI, proses TI, dan kontrol TI. Lalu selanjutnya pengaturan, yaitu measurement driven, yaitu kebutuhan dasar bagi setiap perusahaan adalah untuk memahami status sistem TI sendiri dan untuk memutuskan tingkat manajemen dan kontrol apa yang harus dilakukan perusahaan. Untuk memutuskan tingkat yang tepat, manajemen harus bertanya pada dirinya sendiri, seberapa jauh kita harus pergi dan apakah biaya dibenarkan oleh manfaatnya. Mendapatkan pandangan objektif tentang tingkat kinerja perusahaan sendiri tidaklah mudah. Apa yang harus diukur dan bagaimana? Perusahaan perlu mengukur di mana mereka berada dan di mana perbaikan diperlukan, dan menerapkan kit alat manajemen untuk memantau peningkatan ini. COBIT menangani masalah ini dengan menyediakan yang pertama, model jatuh tempo untuk memungkinkan benchmarking dan identifikasi peningkatan kemampuan yang diperlukan. Lalu sasaran kinerja dan metrik untuk proses IT. Lalu menunjukkan bagaimana proses memenuhi tujuan bisnis dan IT, dan digunakan untuk memusyalkan kinerja proses internal berdasarkan prinsip kartu skor yang seimbang. Lalu yang terakhir, sasaran aktivitas untuk memungkinkan kinerja proses yang efektif.
Lalu yang nomor 3, di sini soalnya sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang terkait dengan IT resource dalam COBIT framework. Baik, di sini IT resource, organisasi IT TI memenuhi tujuan ini dengan serangkaian proses yang didefinisikan dengan jelas yang menggunakan keterampilan orang dan infrastruktur teknologi untuk menjalankan aplikasi bisnis otomatis sambil memanfaatkan informasi bisnis. Sumber daya ini bersama dengan proses merupakan arsitektur perusahaan untuk TI seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Yang pertama enterprise strategi, business goal for IT, IT goals, enterprise architecture for IT, lalu IT score. Nah, di sini ada untuk business goal for IT, lalu enterprise architecture for IT. Untuk kebutuhan bisnis TI, perusahaan perlu berinvestasi dalam sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan kemampuan teknis yang memadai. Misalnya sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP untuk mendukung kemampuan bisnis, yaitu menerapkan rantai pasokan yang dihasilkan dalam hasil yang diinginkan. Misalnya seperti peningkatan penjualan dan keuntungan finansial. Sumber daya IT yang diidentifikasi dalam COBIT dapat didefinisikan sebagai berikut. Aplikasi adalah penggunaan otomatis dan prosedur manual yang memproses informasi. Informasi adalah data yang segala bentuknya, masukan, proses, dan keluaran oleh sistem informasi dalam bentuk apapun yang digunakan oleh bisnis. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas, yaitu perangkat keras, sistem operasi, sistem manajemen basis data, jaringan, multimedia, dan lingkungan yang menampung dan mendukungnya, yang memungkinkan pemrosesan aplikasi. Orang adalah personel yang diperlukan untuk merencanakan, mengatur, memperoleh, melaksanakan, menyampaikan, mendukung, memantau, dan mengevaluasi sistem dan layanan informasi. Mereka mungkin internal, outsourcing, atau dikontrak sesuai kebutuhan. Pada gambar 7 ini merangkum bagaimana tujuan bisnis untuk TI mempengaruhi bagaimana sumber daya TI perlu dikelola oleh proses TI untuk mencapai tujuannya. Nah, seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.